Halo teman-teman komunikasi, saya Gary Christopher, anggota dari grup G mata kuliah Semiotika Unika Sugia Pranoto. Dan pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang memahami semiotika. Untuk materi pertama yang saya bawakan adalah semiotika dan semiologi. Sebenarnya istilah semiotika dan semiologi merupakan istilah yang memiliki definisi yang sama, yaitu sebagai disiplin ilmu yang mengungkapkan tanda sebagai kaidah dalam kehidupan manusia. Namun yang membedakan kedua istilah itu, menurut Hawkes, adalah istilah semiologi lebih sering dipakai oleh orang di Eropa, sedangkan istilah semiotika lebih sering atau populer digunakan oleh mereka yang berbahasa Inggris. Materi kedua yang saya bawakan adalah Homo semioticus. Homo semioticus merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh seorang yang bernama Van Zus. Dan Van Zus mendefinisikan Homo semioticus sebagai seorang makhluk yang memiliki kehidupan yang berhubungan dengan tanda, termasuk juga manusia. Misal ketika kita sedang berada di jalan dan ketika di jalan kita bertemu dengan seekor kucing hitam, mungkin saja tandanya itu kita sedang tidak beruntung. Seperti itu teman-teman. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah pengertian semiotika. Semiotika adalah sebuah ilmu yang mengkaji tanda-tanda. Lalu menurut para ahli, Roland Barthes mengatakan bahwa semiotika memiliki dua tingkat, yaitu konotasi dan detonasi. Nah, selanjutnya adalah dalam kajian ilmu komunikasi, semiotika itu dibagi menjadi dua, yaitu semiotika signifikansi dan semiotika komunikasi. Semiotika komunikasi ada semiotika yang menekankan pada teori produksi tanda-tanda yang dimana berkaitan erat dengan 5 faktor komunikasi. Kemudian terakhir ada semiotika signifikansi yang memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahaman dari tanda-tanda tersebut. Nah, lalu apa saja sih tipe-tipe tanda? Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe tanda. Icon itu seperti contohnya adalah sebuah tanda yang menandakan bentuk objeknya seperti laki-laki dan perempuan, simbol laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian ada indeks, itu yang untuk memberikan tanda tentang keterikatan eksistensi, indeks harga dan lain-lain. Kemudian simbol itu adalah sebuah tanda yang menandai tandanya, misal simbol dilarang berhenti dan lain-lain, seperti itu. Lalu sistem semiotika tersendiri ada semiotika pragmatik dan semiotika sintaktik. Nah, semiotika pragmatik adalah semiotika yang menguraikan tentang asal-usul tanda, sedangkan semiotika sintaktik adalah semiotika yang menguraikan tentang kombinasi tanda. Demikian slide dari semiotika dan teori informasi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang teori informasi. Informasi menurut Eko dilihat dari perspektif si pengirim. Informasi menyajikan kebebasan pilihan yang tersedia dalam suatu seleksi peristiwa yang mungkin terjadi. Kemudian menurut Nauta, bila dilihat dari perspektif si penerima, informasi adalah suatu hal yang umum bagi seluruh representasi yang serupa bagi interpreter. Kemudian penggunaan istilah informasi menurut Fisher terbagi menjadi 3. Yang pertama, penggunaan istilah informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh saat kita melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua, menunjukkan makna data yang dapat ditafsirkan oleh komunikator. Dan yang terakhir, informasi berasal langsung dari teori informasi itu sendiri. Kemudian dalam menyampaikan informasi biasanya terdapat redundansi. Nah, redundansi ini adalah suatu kelebihan yang sebenarnya tidak perlu dipakai. Biasanya berupa kata ujaran. Contoh, bola ditendang Alif. Maknanya tidak akan berubah jika kita berkata bola ditendang oleh Alif. Nah, kata oleh itu merupakan suatu redundansi. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raffiansyah dari angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori informasi. Menurut Gordon B. Davis, informasi merupakan data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau masa mendatang. Menurut Davis 1974,
Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka maupun simbol khusus seperti bintang, dolar, dan tanda tanya, dan disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan database. Informasi memiliki beberapa ciri, yaitu benar atau salah, baru, tambahan, korektif, dan penulis. Masalah komunikasi informasi dalam sistem informasi dapat dipandang dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkat teknis. Contohnya, seberapa akurat informasi dapat disalurkan. 2. Tingkat semantik. Seberapa tepat simbol-simbol yang disalurkan dapat membawa arti yang diinginkan. 3. Tingkat efektivitas. Seberapa cocok pesan tersebut sebagai motivasi tindakan manusia. Oke, jadi ini terakhir teman-teman, pendekatan terhadap tanda-tanda. Pertama dua pendekatan menurut Ferdinand Saussure dan Peirce, teman-teman. Yang Ferdinand Saussure menurutnya tanda-tanda terdiri dari 2, yaitu bunyi-bunyian dan gambar atau kita sering dengar signifier, dan yang kedua konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar atau signifier. Menurutnya signifier dan signifier merupakan kesatuan tak dapat dipisahkan seperti 2 sisi dari selai kertas. Ini saya sudah gambarkan, teman-teman. Maksudnya adalah satu kertas atau satu makna yang memiliki 2 perbandingan, perbedaan sisinya bolak-balik. Jadi contohnya ketika saya mengumpat anjing, maksud saya adalah mengumpat, teman-teman, namun teman saya di sebelah mungkin mendengarnya dan merasakan bahwa saya mengatakan dia anjing, padahal maksud saya adalah mengumpat, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu dari Peirce, saya menggambarkan di sini segitiga, namun ini bukan triangle meaning, teman-teman. Saya langsung masuk ke tandanya. Jadi tanda menurutnya memiliki 3 bagian seperti ini, teman-teman, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon yang artinya tanda yang muncul dari hubungan sebelah yang dari perwakilan fisik, indeks tanda yang muncul hubungan sebelah akibat, simbol perwakilan dari kesepakatan. Jadi icon menurut kita sendiri, indeks sebab akibat, dan yang simbol menurut kesepakatan bersama. Jadi seperti itu, teman-teman. Maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari kelompok G. Terima kasih.